Kami menyanyikan peluang terbaik. Kita tahu PSM Makassar turun dengan taktik bertahan yang diharapkan bisa melakukan serangan balik, ucap Om Kim Sue. Halo Sobat Bola Bacot, PSM Makassar berhasil menutup pertandingan terakhirnya di Piala AFC dengan mengalahkan tuan rumah Sabah FC di kandangnya dengan skor 1-3. Masing-masing gol PSM Makassar dicetak oleh Yakob Sayuri, Dominic Tang, dan penalti dari Everton Nascimento. Meskipun berhasil menang melawan Sabah FC, PSM sudah dipastikan tidak melaju ke fase berikutnya dan tersingkir dari turnamen Piala AFC ini. Begitupun Sabah FC, meskipun dikalahkan oleh PSM Makassar di pertandingan terakhirnya, tidak membuat Sabah FC tersingkir di turnamen ini. Bahkan Sabah FC melaju ke semifinal Piala AFC Cup zona ASEAN, dan pertandingan berikutnya Sabah FC akan menghadapi wakil dari Liga Australia, yaitu MacArthur, teman-teman. Dan tentunya kita berharap juga yang terbaik untuk Sabah FC ketika menghadapi MacArthur, wakil dari Liga Australia. Begitupun dengan Phnom Penh yang akan menghadapi Cosmarin di partai semifinalnya di zona ASEAN ini. Tentunya kita berharap nih kedua tim Asia Tenggara ini, baik Phnom Penh dan Sabah FC, mampu menumbangkan wakil dari Liga Australia ini, teman-teman. Ya, tentunya saya berharap seperti itu. Nah, kenapa saya condong lebih mendukung Phnom Penh dan Sabah FC untuk melaju ke partai final dan bisa mengalahkan kedua wakil dari Liga Australia ini? Karena kita tahu sendiri Australia juga bergabung di AFF, Perkumpulan Sepak Bola Asia Tenggara, tapi timnasnya tidak pernah bergabung untuk bermain di Piala AFF Senior, teman-teman. Dan tentunya itu salah satu alasan saya mendukung kedua tim ini. Meskipun Australia bisa dikatakan timnasnya cukup kuat, tapi kan bisa memberikan pengalaman yang berharga kepada timnas-timnas lain, baik itu timnas Malaysia, timnas Indonesia, Vietnam, Thailand, melawan tim sekelas timnas dari Australia yang kita tahu sering bermain di level Piala Dunia, teman-teman. Itu salah satunya. Kita bisa mendapatkan pengalaman yang berharga melawan tim sekelas dari timnas Australia, tapi nyatanya tidak pernah mengirimkan wakilnya untuk bermain di Piala AFF. Ya, lanjut ke pertandingan antara Sabah FC versus PSM Makassar di pertandingan terakhirnya, di mana kita ketahui PSM Makassar berhasil membalas kekalahan sebelumnya, yaitu kekalahan yang cukup telat ketika dikalahkan oleh Sabah FC dengan skor 0-5 di Stadion Iwayan Dipta Bali, dan PSM berhasil menang di kandang Sabah FC dengan skor 1-3. Nah, siapa-siapa sajakah ya, pemain yang diturunkan oleh Sabah FC di pertandingan terakhirnya melawan PSM Makassar? Apakah sama ketika menghadapi PSM Makassar di pertandingan pertama, atau ada rotasi? Karena kita tahu sendiri Sabah FC udah memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFC zona ASEAN, teman-teman. Saya akan membacakan pemain-pemain yang diturunkan oleh pelatih dari Sabah FC di pertandingan terakhirnya melawan PSM Makassar. Di bawah Mister Gawang, pelatih Om Kim Sue memasukkan yaitu Hairul Fahmi. Di sektor back ada Dominic Tang, ada Park, ada Gabriel Perez, dan Kwangko, dan Wikin, Irfan Faisal, dan Daniel Ting. Sementara di lini depan ada Sadil Ramdhani, ada Kasten Hera, dan ada Makado. Ya, kalau kita melihat perbandingan dari line up ketika Sabah FC melumat PSM dengan skor 5-0, ini ada 3 perubahan kalau tidak salah, teman-teman, mulai dari sektor penjaga gawang, lini tengah, dan sektor penyerang, yaitu Darren Lock. Itu perubahan yang dilakukan oleh pelatih Sabah FC di pertandingan terakhir melawan PSM Makassar. Dan ya, kita pastinya tahu Sabah FC udah memastikan lolos, dan tentunya kita juga berharap yang terbaik untuk Sabah FC di pertandingan selanjutnya melawan MacArthur
Dan tentunya dengan kekalahan ini pelatih Sabah FC yaitu Ong Kim Sui mengatakan bahwa kami menyanyikan peluang terbaik. Kita tahu PSM Makassar turun dengan taktik bertahan yang diharapkan bisa melakukan serangan balik, ucap Ong Kim Sui. Kami terjebak dengan cara itu, serangan balik. Kredit buat mereka, pemain PSM Makassar, karena sudah tampil bagus. Kita harus menyalahkan diri kita sendiri, teman-teman. Wow, luar biasa sih ini komentar dari pelatih Sabah FC ini. Tentunya dia hanya mengatakan pemain dari Sabah FC tidak begitu baik dalam memanfaatkan peluang dan terjebak dengan serangan balik yang diterapkan oleh PSM Makassar, dan tentunya dia tidak ingin menyalahkan siapa-siapa kecuali ya timnya sendiri untuk lebih meningkatkan permainannya lagi jika ingin bermain di level-level tertinggi di kompetisi ini, teman-teman. Ya, itu salah satu jawaban terbaik menurut saya. Dan meskipun PSM menang di pertandingan ini, tapi lagi-lagi kabar buruk yang saya baca tadi tentang PSM Makassar, kabar lagi dan lagi, teman-teman. Salah satu rekrutan terbaru dari PSM Makassar dikabarkan meninggalkan PSM Makassar. Apakah kabar ini benar atau tidak, nanti kita akan cari tahu, karena Victor Mansaray udah heboh beritanya atas uploadannya atau Instastory-nya di Instagram. Dia mengatakan bahwa terima kasih PSM Makassar telah memberiku 2 bulan, sudah cukup baik. Aku sudah bilang manajemen untuk menghentikan kontrakku. Penundaan gaji adalah sesuatu yang tidak aku tolerir. Aku merasa dikhianati dan dibohongi oleh manajemen. Dengan itu dikatakan aku menang tidak berada di Kediri pada hari Senin. Saya doakan yang terbaik untuk kalian ke depannya. Hashtag PM80 tanda peace, teman-teman. Ini lagi-lagi ya, ada pemain-pemain yang tidak ingin bernegosiasi dengan apa yang telah diputuskan ketika pertama menandatangani kontrak. Ya, keterlambatan gaji seperti yang dilakukan oleh Victor Mansaray ini tidak mentolerir tentang keterlambatan gaji. Jadi dia meminta diputus kontraknya selama kebersamaan 2 bulan bersama PSM Makassar. Padahal pemain ini cukup bagus, udah menciptakan 3 gol dari 5 pertandingannya bersama PSM Makassar kalau tidak salah, teman-teman. Tapi apapun itu, saya berharap PSM bisa memperbaiki masalah finansial yang ia hadapi saat ini, karena bukan tidak mungkin pemain-pemain lain akan meninggalkan PSM Makassar untuk mencari pelabuhan baru yang bisa memberikan jaminan gaji yang tidak ditunda-tunda, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.